Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang senantiasa memberi nikmat kepada kita semua. Bahkan seandainya nikmat itu dihitung, maka kita tentu tidak bisa menghitungnya. Tak satupun makhluk di dunia ini yang dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nashahil Ibad ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bandani, diceritakan ada sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sahabatnya di suatu hari. Pagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabatnya, kemudian bertanya tentang kabar mereka. Kaifa asbahtum? Bagaimana pagi ini? Apa keadaan kalian di pagi hari ini? Lalu para sahabat kemudian menjawab, qalu asbahna mu'minan billahi. Pagi ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawaban ini kemudian disusul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan lagi. Wa ma'alamatu imanikum? Apa ciri iman kalian? Kalau kalian benar beriman kepada Allah, apa tanda-tanda keimanan yang kalian rasakan di pagi hari ini? Maka para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala. Kata mereka, kami sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa bala. Setiap orang tentu akan menghadapi yang namanya turbulensi kehidupan atau menghadapi goncangan kehidupan. Singkatnya, bala atau musibah itu adalah sesuatu yang tidak enak ketika ia menimpa kepada pribadi-pribadi kita. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang benar, kekuatan iman yang kuat, maka mereka akan senantiasa bersabar dengan bala atau cobaan tersebut. Sebab kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi beban melebihi batas kemampuan umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan di dalam kitab Mukhtarul Hadis bahwa cobaan atau bala itu sejatinya adalah bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Mungkin kita sudah banyak lupa kepada Allah, mungkin kita sudah disibukkan dengan urusan dunia, sehingga Allah beri kita teguran, Allah uji kita, supaya kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu abdan liyabtala'u liyasma'a tadarru'ah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya cobaan. Untuk apa cobaan itu? Liyasma'a tadarru'ah, supaya kemudian Allah mendengar doa rengekan tangisannya. Allah rindu dengan doa-doa yang penuh khusyuk dari kita. Allah rindu sujudnya kita. Allah rindu tilawah yang panjangnya kita. Allah rindu bangun malamnya kita, sehingga Allah tegur kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita, kesadaran bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak makin jauh darinya, maka akan membuat kita makin sabar menghadapi cobaan itu. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kata mereka, wa nashkuru ala rakha'i. Kami bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kami keluasan rezeki. Mudahnya kita mendapatkan pekerjaan,
dan mudahnya kita mendapatkan rezeki, keluasan rezeki dan hal-hal semacam itu akan senantiasa disyukuri oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia bersyukur, yang sedikit akan terasa banyak, akan terasa cukup, karena ada rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari orang tersebut. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, kita syukuri. Jangan pernah kita merasa satu-satunya makhluk di bawah kolong langit ini yang senantiasa mendapat musibah, bencana, dan seakan-akan kemudian dunia akan runtuh, langit akan runtuh, dan kitalah satu-satunya yang akan menanggung beban tersebut. Tidak demikian. Jangan terlalu mendramatisasi kehidupan. Sebab setiap orang menghadapi cobaan. Yang kaya diuji, dicoba dengan kekayaannya. Yang miskin diuji, dicoba dengan kemiskinannya. Yang punya jabatan dicoba dengan jabatannya. Dan seterusnya. Semua kita menghadapi cobaan. Kenapa demikian? Karena hakikat kehidupan ini sejatinya adalah cobaan. Kapan kita tidak akan mendapatkan cobaan? Ketika kedua telapak kaki kita sudah berada di pintu surga. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kamu ditimpa musibah, maka lihatlah di sekeliling kamu ada banyak nikmat yang bisa kamu syukuri. Kamu masih punya istri yang mencintai kamu. Kamu masih punya anak yang menyayangi kamu. Kamu masih punya orang tua, masih punya saudara, masih punya teman, masih bisa hadir di pengajian. Gitu. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih menghirup udara segar di pagi hari. Kamu masih punya teman-teman, dan di sekeliling kamu pasti masih banyak nikmat yang bisa kamu syukuri. Dan syukuri semua itu agar kamu akan mudah merasakan pelukan kasih sayang yang Allah berikan kepada kamu, rahmat dan curahan cinta yang Allah berikan. Karena dengan banyak menyukuri, kita akan merasa bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wa nardo bi qada'i, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus tahu, kita semua harus tahu bahwa ada yang namanya qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfuz, dan realisasi daripada qada itu adalah takdir. Maka ridholah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkeluh kesah, sebab orang yang berkeluh kesah itu sejatinya adalah orang-orang yang berputus asa dengan rahmat Allah, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian kepada kita sejatinya untuk mengangkat derajat kita. Oleh sebab itu, terima dan ridholah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ditimpa musibah, ditimpa bencana, mau dipikir bagaimanapun, semua itu tidak akan merubah kenyataan. Mau disesali pun tidak akan merubah kenyataan. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah menerima ketentuan itu dan kemudian menyusun strategi untuk ke depan bagaimana kemudian kita tidak jatuh di lubang yang sama. Pun ternyata kenyataannya kita gagal juga di kemudian hari, maka yakinilah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Ikhtiar kita pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap dilaksanakan sebagai sebuah bentuk ta'abud atau ibadah, tapi yakinilah bahwa semuanya akan berhadapan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar jawaban sahabat-sahabatnya itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antum al-mu'minuna haqqo, kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Wa Rabbul Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Rasul sampai bersumpah bahwa kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak tiga hal tadi terjadi kepada diri kita, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan cobaan yang Allah berikan,
bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, antum al-mu'minuna haqqa, kalian adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi beban melebihi batas kemampuan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.